Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama, saya sendiri Lukman Harun dan teman saya, rekan saya Ahmad Saifuddin Dwi. Di sini saya akan mempresentasikan suatu mata kuliah yang judulnya yaitu keterampilan komunikasi konseling, dan tujuan kami di sini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah tersebut. Dan untuk presentasi pertama nanti akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, untuk saudara Mas Saif, monggo dipersilakan untuk presentasi materi untuk yang pertama ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi konseling. Apa sih komunikasi konseling itu? Nah, di sini komunikasi sendiri itu ialah proses pemindahan informasi antara dua orang manusia atau lebih dengan menggunakan simbol-simbol bersama. Pengertian konseling sendiri ialah pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada individu maupun kelompok. Sedangkan komunikasi dalam konseling adalah bentuk dialog antara satu pihak, yaitu konselor, dengan pihak konseling dalam satu tujuan bersama. Berikutnya yaitu landasan filosofis keterampilan komunikasi konseling. Nah, di sini tuh ada dasar filsafat konseling. Apa sih filsafat konseling itu? Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu filsafat komunikasi, menyumbang keterangan ke arah opini publik temporal, serta membawa kemajemukan domain publik dan bergerak pada situasi tertentu. Poin yang kedua ialah filsafat antar pribadi, merupakan jenis konsep komunikasi yang tidak hanya bersifat linguistik atau bisa disebut Heslep. Pemahaman itu dapat dicapai melalui analisis konseptual, pengembangan teori, dan penyelidikan aturan inferensi. Filsafat tersebut juga terkait pikiran, tindakan maupun Komunikasi juga bisa digunakan sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi itu merupakan dasar dari eksistensi suatu masyarakat, juga menentukan struktur masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu dengan komunikasi, seorang individu mampu mengembangkan diri, juga membangun hubungan dengan individu lain maupun kelompok. Yang ketiga yaitu komunikasi memiliki beberapa fungsi terkait dengan fungsi yang pertama yaitu edukatif, persuasif, dan rekreatif. Di samping itu, komunikasi juga berfungsi dalam mendidik masyarakat dalam mencapai sebuah kedewasaan. Selanjutnya yaitu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Gimana sih kok bisa gitu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling? Jadi tujuan utama menggunakan keterampilan konseling itu untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan juga inner strength atau kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri maupun yang lain. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Nah, dari 5 bagian itu, yang pertama yaitu supportive listening. Nah,
Di situ yang dimaksud dengan supportive listening yaitu seorang konseling memberi perasaan, dipahami, juga diafirmasi seperti itu. Terus yang kedua yaitu mengolah situasi bermasalah. Jadi misalnya seorang konselor itu ketika menghadapi konseling yang bermasalah, jadi seorang konselor harus bisa mengolah tentang situasi yang ada seperti itu, biar nanti konseling itu bisa untuk mengungkapkan apa yang dia alami kepada konselor. Yang ketiga yaitu problem management. Yang keempat yaitu mengubah keterampilan buruk konseling, kemudian menciptakan masalah bagi konseling juga. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan pemahaman falsafah hidup. Selanjutnya yaitu mencakup tentang keterampilan lanjutan, terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu keterampilan pemahaman, juga penolakan, meliputi 4 tingkat tinggi: keterbukaan diri, konfrontasi, juga kesegaran. Yang kedua yaitu keterampilan perilaku. Yang ketiga, keterampilan mengakhiri komunikasi konseling. Salah satu bahasan yang lebih konkret tentang penerapan sejumlah keterampilan komunikasi juga dikemukakan oleh salah satu tokoh, yaitu oleh Nelson John Nash, yang meliputi yaitu tentang berbagai komunikasi yang terdiri dari 5 macam komunikasi. Yang kelima itu, yang pertama yaitu tentang komunikasi verbal, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan, dan yang terakhir yaitu komunikasi pengambilan tindakan. Selanjutnya yaitu tentang dimensi bahasa. Dimensi bahasa itu tidak hanya meliputi jenis bahasa, tetapi juga mencakup beberapa elemen seperti gaya kita berbahasa, formal, atau informasi yang digunakan. Terkait dengan jenis keterampilan komunikasi ini perlu diperhatikan, ya, tanda kutip perlu diperhatikan pertimbangan budaya yang dianut oleh masing-masing konseling. Jadi untuk kita sebagai konselor, jikalau kita ngasih bimbingan kepada konseling kita atau kepada klien kita juga harus mempertimbangkan banyak hal, dan salah satunya yaitu tentang bahasa. Kita jangan sekali-kali bermain-main dengan bahasa, karena tujuan kita adalah mengasih solusi, membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Jadi untuk pengaturan bahasa kita harus benar-benar mempertimbangkan suatu budaya yang dianut oleh konseling tersebut. Komunikasi itu mengambil tindakan berupa pesan-pesan yang disampaikan. Jadi karena begitu berartinya komunikasi seorang konselor dalam situasi tidak tertatap muka jelas gitu. Misalnya ya, kita sebagai konselor mendapat pesan dari konseling. Jadi kita untuk membalas pesan itu, ini perlu diingat, pesan ini berupa surat ya. Misalnya contohnya berupa surat, tidak langsung secara tatap muka. Jadi kita untuk membalas suatu surat itu harus benar-benar mempertimbangkan bagaimana kita untuk mengatur bahasa yang akan kita gunakan, agar nantinya seorang konseling itu atau klien kita tidak menjadi malah malas atau malah tersakiti dengan bahasa yang kita gunakan. Karena kita sendiri berada di suatu negara yang memang dominan dengan berbagai banyak bahasa.
dan bahasa satu dengan bahasa yang lain di berbagai wilayah di Indonesia ini sangatlah berbeda, baik makna, arti ataupun persepsi dari masing-masing individu itu sendiri. Jadi sebagai konselor kita harus dalam pemilihan bahasa mempertimbangkan juga bagaimana budaya yang digunakan oleh konseling tersebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu filsafat. Ya, kita bicara di sini berbicara filsafat karena di keterampilan konseling, keterampilan komunikasi konseling juga ada kaitannya dengan ilmu filsafat. Untuk filsafat yang paling banyak kontribusinya terhadap kajian komunikasi itu yaitu filsafat pragmatisme dengan beberapa tokoh terkenalnya. Sedangkan filsafat analitik yang dikembangkan oleh Davidson tentang bagaimana sebuah komunikasi memberikan perhatian lebih terhadap bahasa, juga menjadikan sebagai cabang utama yang menempatkan pertanyaan sentral terhadap sebuah makna linguistik. Di sini saya dan teman saya dari tadi mempresentasikan tentang keterampilan komunikasi konseling itu sendiri. Dan perlu diingat bahwasanya keterampilan konseling itu terjadi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu keterampilan dasar dan yang kedua keterampilan lanjutan. Untuk keterampilan dasar itu sendiri yaitu ada beberapa hal yang meliputi. Yang pertama yaitu keterampilan penampilan. Keterampilan meliputi kontak mata, jarak, bahasa tubuh kita, tekanan suara, juga alur verbal. Yang kedua yaitu keterampilan mendengar dasar, meliputi perilaku, verbal, pengamatan terhadap konseling. Yang ketiga yaitu keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, sikap non-judgmental terhadap diri, humor, juga non-judgmental terhadap orang lain. Terima kasih, itu saja pemaparan dari kelompok 1. Saya sendiri Lukman Harun dan teman saya Muhammad Saifuddin Suri. Mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada penyebutan atau perkataan yang salah dan yang kurang tepat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.